Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini Ibu ingin memberikan review tentang soal yang Ibu tuliskan. Misalnya adalah anak-anak diminta untuk menggambarkan operasi hitung pada bilangan berikut. Ya, operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, biasanya dalam menggambarkan operasi hitung, ya, operasi hitung penjumlahan pengurangan menggunakan garis bilangan. Coba perhatikan kembali karena Ibu lihat masih ada beberapa anak yang belum memahami, bahkan menggambarkan garis bilangannya pun masih salah. Ya. Oke. Coba pada soal nomor 1 kalimat matematikanya adalah negatif 4 dikurang positif 7. Ya. Dilihat pada soal nomor 1 ada dua tanda yang saling berdekatan, dua tanda bilangan bulat yang saling berdekatan, mau dia positif atau negatif tergantung soalnya. Nah, pada soal nomor 1 ini dua tandanya berbeda. Maka ingat kembali aturan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, kalau seperti ini, ya, ini mau dia pakai buka kurung seperti ini atau tidak ada buka kurungnya, ini artinya perkalian. Maka supaya memudahkan anak-anak mengerjakannya, kasih tanda seperti ini. Ya, Ibu menyebutnya tanda bergandengan seperti ini, ya. Nah, negatif dikali positif, ya, ingat mau ada buka kurungnya mau tidak sama saja, itu artinya perkalian. Negatif dikali positif, ada yang masih ingat hasilnya? Ya, negatif. Lihat lagi kalau lupa aturannya, ya. Ingat, jika ada dua tanda pada bilangan bulat yang berbeda, maka hasilnya sudah dipastikan negatif. Dua tanda berbedanya apa, Bu? Ya ini, salah satunya negatif, salah satunya positif. Dikalikan, hasilnya negatif atau dibalik nih tandanya. Yang positif di depan, ya, kemudian dikali atau dibagi bilangan negatif, tandanya juga negatif. Kalau ada dua tanda pada bilangan bulat, ya, dua tandanya sama, ya, mau dia positif kedua-duanya atau negatif, hasilnya pasti, kalau sama hasilnya pasti positif. Jadi kalau sama tandanya, ya, dikali, hasilnya pasti positif. Sedangkan kalau tandanya berbeda, ya, pada perkalian atau pembagian, hasilnya pasti negatif. 3 aturan tersebut harus benar-benar anak-anak pahami. Jangan sampai keliru, jangan sampai tertukar. Oke, lanjut kita kemari ke soal. Ya, ini kita tulis lagi di bawahnya nih, ya. Jangan anak-anak biasa aja nih lihat negatif dikali positif udah nggak pakai tanda, ya. Bukan apa-apa, biasanya anak-anak keliru, makanya kasih tanda seperti ini. Jadi anak-anak biar mudah untuk menuliskannya. Nah, tulis kembali kalimat matematika pertamanya berapa di sini, sejajarkan, ya. Negatif 4. Ya. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Negatif 7. Kenapa 7? Karena angka yang tertera pada soal adalah 7. Ya, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Oke, berapa hasilnya? Ikuti aja, sama dengan berapa. Ya, kita hitung sekarang hasilnya. Negatif 4 dikurang 7 atau negatif 4 negatif 7 lagi. Ibu misalkan kalau negatif itu kita punya hutang. Kita punya hutang 4, ngutang lagi 7, ya. Maka hutang kita otomatis bertambah jadi berapa? Jadi 11. Ini kalau kita menghitungnya tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang kita gambarkan operasi hitungnya menggunakan garis bilangan. Langkah pertamanya kita buat garis bilangan terlebih dahulu menggunakan penggaris, ya anak-anak, jangan lupa pakai penggaris murah harganya, ya. Oke, buat garis bilangannya terlebih dahulu. Mohon maaf Ibu tidak menggunakan penggaris karena agak kesulitan saat memvideokannya, ya. Setelah kita menuliskan, ya,
membuat garis bilangan, kita tulis angka-angkanya, jangan lupa ya. Mulai dari 0, sebelah kiri dari 0 itu tandanya atau bilangannya negatif, kasih tanda negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11 ya. Nah, sebelah kanannya berapa? Ya, positif nilainya, positif 1, positif 2. Ingat, dari tandanya saja sudah berbeda. Sebelah kiri dari 0 bilangannya negatif, sebelah kanan dari 0 bilangannya positif. Makin ke kiri ya, makin ke kiri dari 0, makin ke kiri itu nilainya semakin kecil karena hutangnya banyak. Nah, semakin ke kanan itu nilainya semakin besar ya, perlu dipahami. Lanjut. Untuk menggambarkan ya, menggambarkan operasi hitung pada garis bilangan, kita lihat kalimat pertamanya. Kalimat matematikanya negatif 4. Maka kita mulai beranjak dari 0, tarik garis putus-putus ya ke 0. Kemudian kemana, Bu? Ya, lihat bilangannya negatif atau positif. Negatif, negatif 4, berarti kita ke kiri. Kita bergerak atau bergeser ke kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kasih tanda panahnya, harus pas. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Lanjut, kita lihat lagi kalimat kedua matematikanya. Negatif 7 dikurang 7. Nah, dari langkah pertama di negatif 4 kita lanjut lagi ke kiri. Ke kiri lagi ya. Tarik garis putus-putus ke atas. Ke kiri lagi sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, maka berhentinya di negatif 11. Oke, perhatikan anak-anak. Ya, dari tandanya saja sudah terlihat. Nih, kalimat pertama dari 0 ke negatif 4. Tanda panahnya ke kiri. Maka sudah barang tentu ya, bilangannya juga negatif ya, tanda panahnya juga menunjukkan arah negatif karena ke kiri. Kemudian ke kiri lagi 7 langkah. Benar tuh, tandanya juga negatif. Nah, terakhir, nih langkah terakhir. Sampai di sini belum selesai nih menggambarkan garis bilangan. Langkah terakhirnya adalah anak-anak tarik garis putus-putus lagi dari 0 ke atas ya, melebihi langkah kedua. Menuju mana? Menuju langkah terakhir pada bilangan terakhir, terletak di negatif 11. Nah, seperti ini kita tarik garis ya, menuju langkah terakhir. Nah, ini dia hasilnya. Bagaimana anak-anak, mudah kan? Ya, kalau belum paham ditonton lagi videonya ya supaya paham, karena pemahaman setiap anak-anak berbeda. Ada yang cepat, ada yang sedang. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.